warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Melawati. Saya mahasiswa Stikes Asia Bandung, sarjana keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kita melakukan pada bayi kurang dari 24 jam. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu kita validasi nama klien dan pasien dilahirkan secara seksio sesarea atau normal. Kita harus mengetahui berat badan bayi baru lahir berapa dan penilaian Apgar skor pada bayi baru lahir berapa. Pastikan bayi dalam keadaan aman dan nyaman, tidak bayi sedang menangis atau basah. Bayi harus hangat, bisa menggunakan radian mamer atau lampu sorot. Ada juga alat-alat untuk pemeriksaan fisiknya. Ada stetoskop, termometer, penlight, meteran, tong spatter, tisu, dot, dan timbangan. Sebelum melakukan tindakan, kita terlebih dahulu mencuci tangan. Sebelum tindakan, kita bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan antropometri. Pemeriksaan antropometri ada 4 bagian. Yang pertama, berat badan. Yang kedua, panjang badan. Yang ketiga, ukur lingkar kepala. Yang keempat, ukur lingkar dada. Yang pertama, kita melakukan timbang bayi. Dalam mengukur berat badan bayi, semua pakaian harus dilepas agar tidak mempengaruhi pada berat badan bayi. Normal berat badan bayi yang baru lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Apabila kurang atau lebih dari itu, bisa bayi karena prematur. Selanjutnya, pemeriksaan panjang badan. Diperiksa mulai dari puncuk kepala sampai tumit. Kepala harus nempel ke dinding, kaki harus diluruskan. Normal bayi baru lahir 48 cm sampai 53 cm. Selanjutnya, kita periksa lingkar kepala. Sekeliling kepala, mulai dari bagian kepala paling menonjol sampai atas alis. Normalnya 33 sampai 35 cm. Selanjutnya kita ukur dada, lingkarkan ke seluruh dada hingga atas putih. Normalnya 30,5 sampai 33 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan respirasi atau napas. Pemeriksaan respirasi tidak usah melepas baju. Kita perhatikan naik turun perut bayi normalnya 30 sampai 60 kali per menit. Pada masa reaktif, naik 80 kali per menit. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan suhu dengan termometer biasa. Masukkan ke ketiak, tunggu beberapa menit. Normal suhu bayi baru lahir 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian, kita periksa nadi. Dalam pemeriksaan nadi, kita harus menggunakan stetoskop. Stetoskop disimpan di apex apikal kiri di interior fossa keempat. Normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya kita pemeriksaan postur tubuh pada bayi. Bayi yang matur, postur tubuh pada bayi fleksi di ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Selanjutnya bagian kulit. Bayi baru lahir akan berwarna cerah, lembut, dan merah. Hari ke-2-3 berwarna pink, kering, dan kadang terjadi pengelupasan pada bagian lipatan kulit. Selanjutnya dilihat ada vernix silosa dan manugo di bagian punggung. Ada udim di sekitar wajah, mata, tangan, dan kaki. Strotum pada laki-laki, labia pada perempuan. Selanjutnya kita akan memeriksa perubahan warna normal. Yang pertama,
ada akrasianosis. Sianosis terjadi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Lalu ada kutis mamor frata, bisa terjadi karena baik kedinginan, bentuk kulit seperti mamar. Selanjutnya ada neonatal jaundice atau hiperbilirubin, terjadi pada hari kedua sampai 3, kekuningan di bagian dada, bagian mata dan wajah. Lalu ada ekimosis atau kekepti, terjadi beberapa titik karena bayi trauma karena dilahirkan. Selanjutnya ada kelenjar minyak atau milia, bisa terjadi di hidung, di pipi, dan ada milaria atau kelenjar keringat, bisa timbul pada lipatan kulit bayi, ketiak, dan siku. Selanjutnya ada perubahan kulit harlequin, karena pada bayi kelainan adanya perubahan warna. Jika bayi diletakkan terlentang, maka kulit bayi warnanya merah muda dan pucat. Begitu juga jika dimiringkan. Selanjutnya pemeriksaan kepala di pemeriksaan kepala ada fontanel anterior. Ukurannya 2,5 sampai 4 cm, menutup pada usia bayi 18 bulan. Selanjutnya ada fontanel posterior 0,5 sampai 1 cm, menutup pada usia 2,3 bulan. Lalu ada minor abnormalitas, dilihat adanya udim. Lalu sepahematum menghilang sekitar 4 minggu. Lalu di kelopak mata ada udim atau tidak. Kelopak mata biasanya menuntut air mata sedikit atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan mata. Ada refleks pupil menggunakan pen light. Kita gerakkan, ada pengecilan pupil atau tidak. Lalu refleks kornea. Menggunakan tisu, simpan di bagian sudut mata. Apakah bayi menggerakkan matanya atau tidak? Selanjutnya ada refleks Dolle, mengangkat bayi. Pada saat bayi diangkat, matanya tetap diam atau tidak bergerak sama sekali. Lalu ada minor abnormalitas pada mata, ada juling atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan telinga, di mana lihat posisi telinga sejajar dengan autocarcasus A, sejajar dengan sudut mata ke telinga. Kalau sejajar dikatakan normal. Kalau tidak sejajar, salah satu ciri mengalami Down syndrome. Lalu ketika daun telinga digerakkan, terjadi fleksibel dan terdapat kartilago. Lalu selanjutnya ada refleks turtle atau refleks telinga. Jika kita berikan bunyi yang keras pada bayi, maka respon bayi akan terkejut. Lalu tangannya akan menggenggam, kemudian fleksi dan tangan tetap menggenggam, dan bayi menangis. Selanjutnya pemeriksaan hidung, dilihat ada nasal discharge atau pengeluaran cairan dari hidung atau amnion saat lahir. Lalu ada passage udara di hidung dengan cara menempelkan tisu di ujung lubang hidung dan tutup salah satu hidung. Baik ketika dilihat ada aliran udara di hidung, sama atau tidak. Lalu selanjutnya ada refleks gerabelar dengan cara mengetuk hidung bagian atas. Refleks pada bayi akan merespon atau menutup. Selanjutnya pemeriksaan mulut dan kerongkongan. Infeksi bagian mulut.
utuh atau tidak. Ada bayi dilahirkan dengan bibir sumbing. Di pemeriksaan opula ada di tengah atau tidak. Kemudian ia menangis keras atau tidak. Lalu minor abnormalitas di area mulut terdapat gigi. Tidak apa, karena akan diabsorpsi oleh natal tubuh. Kenapa bisa ada gigi saat lahir? Karena kelebihan kalsium. Lalu ada entensial, itu seperti putih di langit mulut. Lalu selanjutnya ada refleks mulut yang menghisap. Kita gunakan endot bayi, masukkan pada bayi, dan bayi akan menghisap endot tersebut. Lalu refleks ranting, diberikan rangsangan di sekitar mulut. Bayi akan merespon mencari rangsangan tersebut. Lalu refleks drag, masukkan tong spetel ke daerah pangkal mulut lidah. Maka bayi akan merasa seperti mau muntah. Lalu ada refleks extrusen, memberi tekanan pada ujung lidah, maka bayi akan merespon mengeluarkan lidah. Jika bayi tetap mengeluarkan lidah pada usia lebih 8 bulan, itu bayi Down syndrome. Selanjutnya pemeriksaan leher. Kita lihat leher pada bayi yang baru lahir pendek, tebal, dan ada lipatan-lipatan kulit. Selanjutnya ada 2 refleks di mulut. 1. Refleks Tocqueville. Kita palingkan wajah bayi pada salah satu posisi, maka tangan yang berlawanan akan fleksi dan tangan yang berlawanan akan ekstensi. Selanjutnya, segairing. Jika bayi diangkat badannya, kepalanya akan mengikuti. Selanjutnya, pemeriksaan dada. Pemeriksaan anterior posterior rektal. Jika anterior lateral 6, maka posteriornya akan 6. Jika dipotong, perutnya akan berbentuk bulat. Abnormalitas area pada dada. Lalu ada infeksi dan respirasi dominan abdomen, dilihat dari naik turunnya abdomen. Refleks batuk akan muncul pada 1-2 hari setelah lahir. Lalu bunyi napas umumnya vesikuler. Frekuensi dan kedalaman napas irreguler. Lalu selanjutnya pemeriksaan jantung. Pemeriksaan area apex interkosta 4-5 yang berbatasan dengan lateral. Lalu ada pemeriksaan suara jantung. Suara jantung bayi apabila didengarkan S2 lebih tajam daripada S1. Lalu ada pemeriksaan abdomen, di mana abdomen pada bayi ini bentuknya silindris. Hepar akan teraba 2-3 cm di bawah margin kosta kanan. Limpa teraba pada daerah ujung kanan, teraba di minggu pertama. Posisi ginjal teraba 1-2 meter di umbilikus. Lalu ada umbilical cord berwarna kebiruan dengan 2 arteri. Lalu ada minor abnormalitas area abdomen, hernia umbilicalis, refleks organ Willing. Cara kita membalikkan badan bayi, maka akan respon maju perlahan, akan hilang pada 8 minggu. Selanjutnya pemeriksaan genitalia pada wanita. Labia minora dan klitoris akan udim. Lalu ada meatus uretra di bawah klitoris.
ada pernicaciosa atau lemak, lalu ada miksi bayi baru lahir itu 24 jam. Selanjutnya ada pemeriksaan genitalia pada pria. Meatur uretra di bawah penis dan testis teraba di area skortum sudah turun dua-duanya atau belum. Skortum biasanya besar, udim tertutup rugae, kemudian segima, adanya benjolan atau penumpukan kotoran pada penis. Miksi dalam 24 jam. Ada juga pemeriksaan bokong dan rektum. Pemeriksaan spinal atau punggung intake harus utuh, tidak ada yang patah. Mekanium harusnya keluar 24 jam. Jika keluar dari 24 jam, bayi dicurigai mengalami malformasi atau norektal atau hispro. Lalu ada pemeriksaan anus. Anus akan terbuka pengeluaran mekanium selama 24 jam. Ada dua refleks. Refleks anal tidak dipakai. Berdasarkan penelitian akan menyebabkan bradykardia. Caranya kita lihat ada refleks di anal atau caranya menekukan bagian lutut. Kemudian lihat pengerutan di area kaki. Selanjutnya ada refleks Perens. Caranya menekan daerah sektum ke daerah spinal. Akan respon menangis. Selanjutnya ekstremitas. Jumlah jari tangan dan kaki harus sama. Jumlah tangan kanan kiri, kanan 5, kiri 5. Jumlah kaki kanan 5, kiri 5. Semuanya menjadi 20. Tentang gerak tidak ada pembatasan. Lalu buku merah, muda. Lalu selanjutnya simetris atau sama besar seluruh tubuh. Lalu tonus otot harus sama kuat secara bilateral. Lalu ada refleks ekstremitas area atas dan bawah. Refleks GERD atau menggenggam. Lalu ada memberikan sentuhan di pinggir tangan. Maka bayi akan merespon. Lalu refleks Babinski memberikan sentuhan di area bawah kaki. Akan respon positif membuka jarinya. Lalu refleks ankeklonus dengan angkat dua kaki. Maka engkel jadi fleksi. Selanjutnya, refleks dance dirikan di permukaan yang keras. Seperti akan jalan, dan refleks moro, rubah posisi bayi. Maka bayi akan merespon, tangannya akan berbentuk huruf C. Sikunya fleksi. Bayi ditandai dengan menangis. Lalu selanjutnya refleks stroke incupersion atau galan. Berikan rangsangan di sisi punggung bayi, maka akan merespon geli. Sekian pemeriksaan fisik bayi baru lahir dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas ada kesalahan dalam video.